Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur kami persembahkan kepadamu atas berkat-Mu yang melimpah bagi kehidupan kami. Kami akan mengawali seluruh perjalanan hidup kami pada hari ini dengan mendengarkan, membacakan, dan merenungkan sabda-Mu. Semoga Roh Kudus-Mu menuntun kami supaya kami boleh memahami kehendak-Mu melalui firman yang akan kami dengarkan dan kami hayati di dalam hidup kami setiap hari. Sebab Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali di dalam hidup kita berjumpa dengan begitu banyak aturan-aturan, dan seringkali pikiran, perasaan, dan seluruh tindakan kita terfokus pada aturan-aturan itu. Sehingga kadang aturan menjadi sarana bagi kita, menjadi alat bagi kita untuk mengukur dan menilai segala sesuatu, dan bahkan menilai sesama kita. Seringkali kita mendahulukan aturan di atas segala-galanya. Di dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus berpesan kepada kita untuk melihat aturan-aturan sebatas hanya sebagai sarana bagi kita untuk berbuat kasih. Di balik semua aturan, kasih menjadi utama, menjadi dasar dalam seluruh kehidupan kita. Ketika Yesus di dalam bacaan Injil berbicara kepada kita semua, Yesus berpesan kepada kita bahwa meskipun kita melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan kita, tetapi relasi kita dengan sesama belum beres, kita harus meninggalkan semua aturan-aturan itu dan berdamai dahulu dengan sesama kita. Hal itu mau mengungkapkan kepada kita bahwa kasih kepada sesama adalah dasar dari hukum Taurat. Kasih adalah penggenapan dari hukum Taurat. Maka di dalam hidup kita, Tuhan mengajak kita untuk senantiasa berdamai dengan sesama kita
berbuat baik kepada sesama kita, dan mendahulukan relasi yang baik dengan sesama kita sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Mari pada masa Prapaskah ini kita diajak untuk bertobat dari kedalaman hati kita, membaharui diri kita, membenahi relasi kita dengan sesama sebagai bentuk bagaimana kita mencintai Tuhan. Cinta kepada Tuhan kita wujudkan di dalam cinta kepada sesama. Semoga aturan-aturan baik pantang dan puasa kita hayati dan kita lakukan sebagai bentuk pertobatan kita untuk semakin membaharui diri kita, membangun relasi kita yang baik dengan sesama, dan kemudian membangun relasi kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas firman-Mu yang menerangi hati kami, menyadarkan kami akan betapa pentingnya kasih di atas segala-galanya. Semoga dalam kehidupan kami setiap hari, kami mampu untuk menghayati kasih kepada sesama, melayani sesama, berdamai dengan sesama, sebagai bentuk hukum yang paling utama dan terutama di balik semua tata peraturan yang kami jalankan setiap hari. Inilah doa kami yang kami persembahkan kepadamu lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dan senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.